Bajai turut meramaikan lalu lintas Kota Makassar dalam beberapa bulan terakhir. Bersamaan dengan fakta tersebut, pro kontra di kalangan masyarakat pun hadir. Apakah pengoperasian transportasi roda 3 ini terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat? Atau justru hanya menambah polusi serta kepadatan lalu lintas? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam beberapa bulan terakhir, bajai menjadi salah satu moda transportasi yang banyak diminati masyarakat khususnya di Kota Makassar. Menggandeng aplikasi transportasi online MaxRide, pendatang baru dalam jajaran transportasi online ini menjadi pilihan sebagian masyarakat karena tarifnya yang dianggap lebih ekonomis. Dilansir dari tribuntimur.com, diketahui bajai telah mengantongi berbagai perizinan untuk beroperasi sebagai unit kendaraan di jalan raya, mulai dari sertifikat registrasi uji tipe dari Kementerian Perhubungan hingga perizinan dari Kementerian Perindustrian yang berkaitan dengan perakitan dan pabrik produksi bajai di Citerep, Bogor, Jawa Barat. Dari segi ekonomi, kehadiran bajai turut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Irawan, salah satu driver bajai yang disebut Mitra MaxRide, mengaku terbantu secara ekonomi dengan adanya aplikasi yang menawarkan jasa transportasi bajai ini. Ia juga mengaku jika pendapatannya mengalami peningkatan drastis saat musim penghujan tiba. Alhamdulillah selama kita rajin keluar di bajai ini ya alhamdulillah pendapatan alhamdulillah Mbak. Saya baru ini Mbak bergabung, ada sekitar 1 bulan 14 hari lah, 1 bulan setengah. Oke, 1 bulan setengah. Kalau boleh tahu kalau para driver bajai ini mangkalnya di mana Pak kalau daerah BTP itu sendiri? Kalau di daerah BTP biasa ya di lingkaran BTP-nya Mbak, yang biasa yang banyak orderannya ya. Lingkaran BTP. Iya. Berarti tetap menggunakan aplikasi apa kalau mau Iya harus menggunakan aplikasi. Oke, ini kan ada banyak aplikasi-aplikasi serupa seperti Gojek, Iya. Grab. Nah, kenapa Bapak lebih memilih untuk MaxRide ini Pak? Karena ini aplikasi baru ya di Makassar sendiri dan istilahnya banyak berbeda sama aplikasi yang lain begitu anunya. Jadi dia beda dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Iya, dia lebih murah. Meningkat jelas permintaan pengorder itu kalau musim hujan itu banyak, dia lebih banyak ya dibanding biasa cuaca biasa iya. Kira-kira berapa persen Pak peningkatannya? Peningkatannya bisa sampai 300-400%. Kendati demikian, tak dapat dipungkiri jika kehadiran bajai menuai pro dan kontra. Di samping dapat menjadi lapangan pekerjaan baru yang tentunya meningkatkan perekonomian masyarakat, di sisi lain, bajai juga memiliki dampak terhadap lingkungan serta kepadatan jalan raya. Hal tersebut diungkapkan oleh ahli transportasi Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Sakti Aji Adisasmita, MSI, M Engineering SC, PhD IPU ASEAN Engineering. Ya tentu itu benar juga ada manfaat positifnya ya karena membuka lapangan kerja ekonomi bagi masyarakat ya. Tetapi di satu sisi ada manfaat ekonomi, ada manfaat positif, tapi tentu juga ada dampak negatifnya. Tentu kita lihat ke depan, tentu apalagi kalau bajai ini masuk di jalan utama dan tubuhnya tidak terkendali, maka dampak negatifnya yang justru timbul juga, ada kemacetan, kemudian ada polusi misalnya, menambah polusi, menambah emisi, begitu kalau kita melihat jauh ke depan. Karena perencanaan transportasi ini kita tidak hanya melihat jangka pendek saat ini saja, tapi kita harus lihat jauh ke depan, jangka menengah dan jangka panjang. Karena tentu kalau tidak ditata dari sekarang, tipe jalan, kemudian tipe moda yang saling tumpang tindih, maka tentu dampak kemacetan akan dirasakan ke depannya. Dampak kemacetan, kemudian ada dampak polusi, kemudian emisi dan sebagainya. Jadi kita memberikan jalan untuk manfaat ekonomi itu tadi, tetapi semuanya perlu ditata, semua perlu diatur sesuai tatanan transportasi yang efektif dan efisien. Peraih rekor muri sebagai penulis buku teknik transportasi dan bandar udara terbanyak ini membenarkan bahwa kehadiran bajai di bawah aplikasi MaxRide memang membawa dampak positif dari segi ekonomi. Namun untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, perlu dilakukan penataan sesuai dengan tatanan transportasi yang efisien.
Menanggapi dampak positif dan negatif tersebut, Guru Besar Fakultas Teknik Unhas ini memberikan alternatif pengoperasian bajai yang lebih optimal. Yang paling solutif adalah angkutan bajai oke saja, tetapi di dalam suatu kawasan tertentu atau di dalam suatu kompleks perumahan atau yang skalanya lebih kecil, ya gitu. Sehingga di jalur utama itu adalah angkutan massal seperti BRT, kemudian nanti ke depannya mungkin ada angkutan kereta api, komuter lain di kota metropolitan Makassar, angkutan bajai melengkapi sebagai feeder, dan angkutan pada kawasan-kawasan tertentu. Itu kalau dipotret dalam kacamata akademik ya gitu ya. Begitu aturan teorinya gitu. Jadi jalur utama angkutan massal, jalur pengumpan bisa angkutan misalnya angkutan bajai kah, atau angkutan bentor atau yang lain. Lebih lanjut, ia juga memaparkan perencanaan transportasi yang ideal untuk Kota Makassar sebagai kota metropolitan yang berpotensi menjadi kota megapolitan ini. Tentu perencanaan transportasi yang ideal secara teori itu adalah kita harus merencanakan transportasi secara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita merencanakan sistem transportasi yang terintegrasi, intermoda, antarmoda, multimoda, dan penerapan sistem angkutan massal yang berorientasi massal, yaitu misalnya dengan BRT, kemudian kereta api, apakah LRT, MRT, atau monorail. Itu perlu adanya kajian yang mana yang cocok untuk diterapkan di kota metropolitan Makassar, karena belum tentu di kota lain berhasil, belum tentu di sini berhasil, karena perencanaan transportasi itu tidak hanya mencakup aspek teknisnya saja, tetapi tentu ada aspek tata ruang, aspek ekonomi finansial, aspek lingkungan, aspek operasional, aspek sosial, dan aspek-aspek lainnya. Jadi banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Kemudian angkutan seperti bajai, bentor, ojek online itu perlu ditata, diatur, dimanage, saling bersinergi dengan angkutan massal lainnya, tetapi di dalam aturan ada yang jalan primer, jalan sekunder, jalan tersier, dan juga selain angkutan yang perlu diatur, bagaimana mengatur infrastrukturnya juga, infrastruktur misalnya infrastruktur bandara, pelabuhan, terminal, sekolah, industri, perdagangan, itu secara aturan yang terintegrasi dengan angkutan moda lainnya, sehingga infrastruktur ini saling mendukung dan terintegrasi. Prof. Sakti menegaskan bahwa perencanaan transportasi perlu dibuat untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Menurutnya, pengintegrasian transportasi di jalan primer, sekunder hingga tersier, juga manajemen infrastruktur akan saling mendukung dalam perencanaan transportasi yang ideal. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV.